sekalian, kelas 5A. Setelah barusan kita belajar tentang IPS, tentang kegiatan ekonomi, kita sekarang belajar tentang IPA ya. Itu belajar tentang alat pernapasan hewan. Yang sebelumnya, tema sebelumnya kita belajar tentang alat gerak ya, alat gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang kita belajar alat pernapasan hewan. Alat pernapasan hewan pada hewan mamalia adalah paru-paru. Ya, alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, ini contoh-contoh hewan mamalia. Ya, ada mamalia darat dan mamalia air. Ya, mamalia darat contohnya gajah, kanguru, sapi, kelelawar, tikus. Ya, lalu ada kera atau babon. Ya, lalu ada juga kelinci ya. Lalu di sini ada paus ya, paus atau dolphin atau lumba-lumba. Itu adalah hewan air, hewan mamalia air yang bernapas dengan paru-paru. Makanya tidak disebut ikan tapi disebutnya paus, duyung, lumba-lumba ya, dolphin ya. Nah, selanjutnya adalah, nah betul, ini alat kelompok burung atau kelompok apes. Alat pernapasannya adalah nih ya, ini ada paru-paru ya. Jadi alat pernapasan pada burung adalah paru-paru dan pundi-pundi udara ya. Kalau paru-paru ketika bertengger atau diam di tempat menggunakan paru-paru. Nah, ketika terbang, nah burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara ya. Jadi ketika terbang menggunakan pundi-pundi udara alat nafasnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada paru-paru, ada trakea. Trakea itu tenggorokan ya. Ini ada lubang hidungnya. Lalu pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini adalah alat pernapasan ketika burung terbang. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada reptil atau hewan melata. Sama alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, ini contoh-contoh alat atau contoh-contoh hewan reptil. Ada ular, ada cicak, ada kadal ya. Itu adalah hewan reptil ya. Lalu ini alat pernapasan reptil ya. Nah, ini ular itu juga bernapas dengan paru-paru ya. Lalu ini alat pernapasannya ya, ada lubang hidung, organ-organnya itu ada lubang hidung, ada trakea ya, ada paru-paru ya. Di ular juga sama dengan menggunakan paru-paru ya. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit ya. Alat pernapasan katak itu ada termasuk hewan amfibi ya. Nah, namun ketika masih berbentuk kecebong atau anak katak ya, kecebong itu adalah anak katak. Katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi kecebong atau kecebong atau anak katak itu bernapas menggunakan insang ya. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya. Setelah menjadi katak dewasa, alat pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit ya. Nah, ini kecebong ya. Nah, ini kecebong nih. Ini kecebong bernapasnya dengan insang. Ini insangnya ada ya. Lalu kalau katak dewasa atau ini bernapasnya dengan paru-paru ya. Ini ada katak dewasa ya. Lalu ini kecebong anak katak ya. Ya. Nah, jadi kalau katak dewasa, ini katak dewasa bernapasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit ya. Ya, selanjutnya alat pernapasan serangga.
Alat pernapasan serangga adalah trakea. Nah, trakea contohnya nih banyak ya. Ada nyamuk, ada kumbang, ada kupu-kupu, ada apa lagi ya ini? Ya, banyak ya di situ ya. Nah, ini organ pernapasannya ya. Ada kantung udara, ada trakea, ada ini alat atau organ pernapasan pada trakea pada serangga, itu trakea ya, alat pernapasan. Selanjutnya alat pernapasan ikan atau kelompok Pisces ya. Alat Pisces, ikan yang hidup di air tawar, air laut maupun yang hidup di palau semuanya bernapas dengan insang ya. Insang terletak pada bagian belakang kepala, di bagian belakang kepala ikan ya. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah ya. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang ya. Nah, ini insang itu kalian bisa lihat, itu insang itu adanya di kepala ya. Ada air masuk melalui mulutnya, lalu air keluar ya, ada melalui insang. Selanjutnya alat pernapasan cacing. Apa alat pernapasan cacing ya? Nah, seperti makhluk hidup lainnya, cacing tanah juga bernapas. Nah, cacing tanah bernapas melalui kulitnya. Jadi, cacing itu bernapas melalui permukaan kulit ya. Oksigen diserap melalui kulitnya ya, diserap masuk melalui kulitnya. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, itu alat-alat pernapasan hewan ya. Nah, sampai di sini, nanti kita lanjutkan materi selanjutnya dengan alat pernapasan manusia ya. Terima kasih.